Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Masudili, jurusan Ilmu Teknologi Kebumian, Prodi Pendidikan Geografi, kelas C angkatan 2020. Saya akan memaparkan materi tentang teori lempeng tektonik, perkembangan sejarah teorema tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng berasal dari hipotesis kontinental drift yang dikemukakan Albert Wegener tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origins of Continents and Oceans tahun 1915. Dia mengemukakan bahwa benua yang sekarang ada dulu adalah satu batang benua yang bergerak menjauh sehingga melepas benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dan vulkanis yang bermassa jenis rendah yang mengembang di atas lautan besar yang lebih padat. Lempeng tektonik dan bumi berbahaya. Sebagian besar gempa bumi di planet ini secara langsung terkait dengan batas lempeng, dan kejadian yang terkadang menghancurkan ini menyebabkan sebagian besar pergerakan antar lempeng. Gempa bumi individu telah menewaskan puluhan dan bahkan ratusan orang, seperti gempa bumi Chang'an tahun 1976 di Cina yang menewaskan seperempat juta orang, serta gempa bumi dan tsunami Sumatera tahun 2004 yang menewaskan sekitar 283.000 orang. Dan lempeng tektonik bekerja. Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter atmosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari telah didapati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Pandangan yang disetujui sekarang meskipun masih cukup diperdebat dalam bahwa kelebihan kepadatan litosfer samudra yang membutuhkan menyusup ke bawah di zona lempeng divergen. Batas divergen konstruk terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain, mid-ocean dan zona retakan yang aktif adalah contoh batas divergen. Batas divergen pada benua. Batas divergen juga bisa ditemui di benua, misalnya Rift Valley yang di Afrika Timur. Rift Valley tersebut sampai sekarang masih terus bergerak saling menjauh sehingga lempeng kelemahan Afrika akan terbelah menjadi dua. Batas divergen pada laut. Batas divergen yang saling menjauh merupakan rekahan yang sangat besar di mana kedua area lempeng saling bergerak menjauh. Batas divergen ini banyak terdapat di samudra dan benua.
pematang tengah samudra sehingga dinamakan Mid-Ocean Ridge pada lempeng samudra. Proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut. Proses batas transform. Batas transform terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami geseran satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Gerakan relatif kedua, lempeng bisa sinistar ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat ataupun di dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Batas transverse pada benua. Gerakan relatif kedua, lempeng bisa sinistra yang berlawanan dengan pengamat ataupun dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas yang berada di California. Batas transverse pada laut. Batas lempeng berpasan ini terbentuk di sepanjang zona pemekaran samudra karena benua di kerak samudra. Proses batas konvergen terjadi jika lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga bentuk zona subduksi. Jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau continental collision, jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Variasi berbagai batas konvergen. Batas konvergen dibagi kembali menjadi 3, yaitu yang pertama, bila dua lempeng samudra yang saling mendekat, lempeng yang satu akan menghunjam ke bawah lempeng yang lain, membentuk busur kepulauan. Yang kedua, bila lempeng benua dan lempeng samudra yang saling mendekat, maka lempeng samudra akan menghunjam ke bawah lempeng benua, membentuk pegunungan uplift seperti Andes. Yang ketiga, bila lempeng benua yang saling mendekat terjadi peristiwa tumbuh, membentuk pegunungan lipatan seperti Himalaya. Itulah pemaparan dari saya tentang teori lempeng tektonik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.